Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 4 September 2020. Untuk pembelajaran IPS kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumus teks proklamasi kemarin ada 3 orang. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Untuk yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Noe. Kemudian orang yang mengusulkan penandatanganan teks proklamasi itu adalah Soekarni, sedangkan yang menjahit bendera pusaka adalah Ibu Fatmawati. Nah, BM Diah berperan sebagai apa? BM Diah adalah yang menyimpan teks proklamasi yang masih dalam bentuk tulisan Insinyur Soekarno. Nah, apakah setelah kita merdeka kita akan berleha-leha saja? Tidak, karena negara Inggris masih ingin menyerang Indonesia. Maka setelah kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa pertempuran-pertempuran yang terjadi di beberapa daerah yang kita pelajari untuk hari ini adalah pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, dan pertempuran Bandung Lautan Api. Kita hanya mengulang saja, dulu kelas 4 kita sudah belajar tentang pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang yang pertama adalah pertempuran Surabaya. Nah, pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu datang ke Surabaya yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Kemudian pada tanggal 27-30 terjadilah kontak senjata antara bangsa Indonesia dengan pasukan Inggris. Di dalam pertempuran tersebut, kemenangan diraih oleh bangsa Indonesia dengan tewasnya atau terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris yang bernama Brigadir Jenderal Malabi. Dan bendera Belanda yang dikibarkan di atas Hotel Yamato dapat disobek oleh rakyat Indonesia. Birunya disobek sehingga menjadi bendera merah putih. Karena sekutu sangat marah terhadap Indonesia karena terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, maka pada tanggal 9 November 1945 Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Apakah arek-arek Surabaya mau dengan perintahnya Inggris? Tidak mau, mereka tetap berjuang melawan bangsa sekutu, melawan tentara sekutu. Nah, kemudian ditolaklah ultimatum tersebut dengan dikobarkan semangatnya oleh Bung Tomo melalui radio. Berkobarlah semangat arek-arek Surabaya untuk melawan tentara sekutu. Sehingga pada tanggal 10 November terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat antara tentara sekutu dengan arek-arek Surabaya yang terus disemangati oleh Bung Tomo melalui radio. Pasukan Inggris menggempur Surabaya baik melalui darat, laut, dan udara.
Karena pada tanggal 10 November tersebut merupakan pertempuran yang sangat dahsyat, maka pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Lanjut kita ke pertempuran Ambarawa. Ya. Pertempuran Ambarawa, kalau tadi tentara sekutu datang ke Surabaya tanggal berapa? Ya, 25 Oktober 1945. Nah, ini tentara sekutu datang ke Semarang, mendarat di Semarang itu pada tanggal 20 Oktober 1945. Dipimpin oleh Brigadir Battle. Maksudnya apa? Maksudnya untuk mengurus tawanan perang. Tetapi karena kedatangan sekutu itu diboncengi atau diuju-ujui sama NICA, Netherlands Indies Civil Administration, mereka sampai ke Ambarawa dan ke Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda. Para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga timbullah peperangan, timbullah pertempuran di Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa untuk bangsa Indonesia itu dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Nah, pertempuran itu menggunakan taktik gelar supit urang. Maksudnya yaitu taktik pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Nah, menggunakan taktik apa tadi Kolonel Sudirman? Ya, taktik gelar supit urang. Pertempuran di Ambarawa itu terjadi selama 4 hari. Nah, kemenangan diperoleh oleh seluruh rakyat Ambarawa. Sehingga untuk memperingati pertempuran tersebut didirikanlah Monumen Palagan Ambarawa. Dan pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Jadi Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Sudah pertempuran Surabaya, sudah pertempuran Ambarawa, sudah, kita menuju ke pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, dilihat dari kata-katanya pertempuran Bandung Lautan Api itu terjadi di kota Bandung. Mengapa dinamakan Bandung Lautan Api? Karena peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar terjadi di Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Kebakaran besar itu memang disengaja oleh penduduk Bandung. Mengapa? Agar kota Bandung tidak dimiliki oleh sekutu, tidak diduduki oleh sekutu, sehingga ada sekitar 200.000 rumah penduduk dibakar. Kemudian mereka mengungsi menuju ke pegunungan di daerah selatan Bandung. Nah, karena pertempuran itu, maka di Bandung itu dikenal dengan pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, sudah pertempuran Surabaya, sudah pertempuran Ambarawa, sudah pertempuran Bandung Lautan Api, sudah. Kalau pertempuran Surabaya tadi dipimpin oleh siapa? Ya, Bung Tomo. Kalau di Ambarawa dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Nah, apakah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu hanya melalui pertempuran-pertempuran saja? Tidak, Indonesia juga mempertahankan kemerdekaan untuk meraih kemerdekaan menggunakan jalur diplomasi. Apa itu diplomasi? Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, tapi menggunakan jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan. Nah, jadi dari pemimpin Indonesia mengadakan
perjanjian atau perundingan dengan pihak sekutu. Nah, perjanjiannya apa saja? Ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, dan konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMB. Sekarang kita bahas perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati itu terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Mengapa dinamakan perjanjian Linggarjati? Karena perjanjian tersebut adalah perundingan antara Indonesia dengan Belanda di daerah Linggarjati, Jawa Barat. Nah, hasilnya apa saja? Hasil perundingannya: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Berarti yang diakui oleh Belanda itu hanya 3, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Hasil perundingan yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Hasil yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Hasil perundingan yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Nah, dari perjanjian Linggarjati ini terjadi pro kontra antara bangsa Indonesia. Akhirnya perjanjian Linggarjati ini tidak berjalan mulus karena merugikan Indonesia. Sehingga pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat dengan perjanjian Linggarjati. Sehingga tanggal 21 Juli 1947 terjadilah agresi militer Belanda 1. Peranglah lagi Indonesia dengan Belanda. Setelah perjanjian Linggarjati masih ada perjanjian-perjanjian lainnya yang diusahakan oleh pemimpin Indonesia, yaitu perjanjian Renville. Perjanjian Renville itu terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Nah, perjanjian Renville ini terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Mengapa dikatakan perjanjian Renville? Karena perjanjian ini terjadi di atas kapal perang Amerika Serikat yang namanya USS Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Nah, perundingannya itu dimulai pada 8 Desember 1947 dan perundingan itu ditengahi 3 komisi 3 negara atau disingkat KTN. Siapa saja KTN itu? Adalah ada 3, Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Siapa tadi? Amerika Serikat, Australia, dan Belgia tergabung pada Komisi 3 Negara atau KTN. Dari pihak Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan dari pihak Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Hasil perundingannya perjanjian Renville yang pertama adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Hasil yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Hasil yang ketiga,
TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Apakah perjanjian Renville berjalan dengan baik? Tidak, perjanjian Renville juga merugikan Indonesia. Mengapa? Karena dari hasil perundingan yang pertama yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera. Pada wilayah Indonesia sangat besar, tetapi hanya diakui hanya 3 kota, 3 tempat tersebut, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Bangsa Indonesia merasa tidak adil sehingga perjanjian Renville pun dibubarkan. Kemudian masih berusaha lagi dengan jalur diplomasi. Terjadilah perjanjian Roem-Royen. Roem-Royen itu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945 sampai 7 Mei 1949. Nah, perjanjian itu dilaksanakan di Hotel des Indes Jakarta. Pemimpinnya dari Indonesia diwakili oleh Muhammad Roem dan dari pihak Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Makanya namanya perjanjian Roem-Royen. Dari pihak Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem dan dari pihak Belanda dipimpin oleh Herman van Rooyen. Jadi tahu ya asal-usulnya mengapa perjanjiannya dinamakan Roem-Royen. Kalau tadi untuk perjanjian Renville karena perjanjian terjadi di kapal Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Ya, dari Indonesia tadi diwakili siapa? Amir Syarifuddin. Kalau dari Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Kembali ke perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini digunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah sebelum KMB di Den Haag. Hasil dari perjanjian Roem-Royen yang pertama adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Apa itu KMB? Ya, betul, Konferensi Meja Bundar. Hasil pertemuan yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Hasil pertemuan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Setelah perjanjian Roem-Royen, terjadilah perundingan KMB di Den Haag, Belanda. Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda. Nah, konferensi Meja Bundar tadi terjadi di mana? Ya betul, terjadi di Den Haag, Belanda. Nah, ini mengapa dinamakan konferensi Meja Bundar? Karena bentuknya seperti ini. Seperti bentuk meja bundar, maka dinamakan konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar itu dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 1. Belanda mengakui RIS itu Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Nah, baru mau mengakui dari pihak Belanda. Terus yang kedua adalah status Irian Barat kalau sekarang itu Papua diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Hasil yang ketiga akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda
dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, itulah bermacam-macam usaha yang dilakukan oleh pemimpin Indonesia melalui jalur diplomasi. Ada jalur melalui pertempuran, ada jalur diplomasi. Diplomasi itu melalui perundingan. Nah, sekarang tugas kalian untuk tugas Jumat tanggal 4 September ada 5 soal, kamu kerjakan sesuai dengan bacaan yang sudah Budi jelaskan tadi. Nomor 1, orang yang mengobarkan semangat arek-arek Surabaya tadi siapa namanya? Yang melalui radio tadi siapa? Ya. Terus nomor 2, peristiwa yang terjadi karena gagalnya perjanjian Linggarjati adalah setelah perjanjian Linggarjati tidak berjalan mulus, tadi dari pihak Belanda mengadakan apa? Pada tanggal 21 Juli 1947 mengadakan apa? Nah, terus yang ketiga, hasil dari perundingan Renville adalah ada 3 hasil perundingan Renville, ditulis semua. Boleh, lihat catatannya boleh. Terus yang keempat, hasil dari perjanjian Rumroyen bahwa pemerintah Republik Indonesia dikembalikan kemana? Nah, kemana? Siapa tuh tadi perwakilan dari Indonesia di perjanjian Rumroyen? Ya, Muhammad Rum. Dari pihak Belanda adalah siapa tadi namanya? Adalah Herman van Rooyen. Kalau perjanjian Rumroyen terdapat di Hotel Des Andes Jakarta. Kalau Linggarjati terjadi di Linggarjati Jawa Barat. Kemudian Renville terjadi di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Nah, dari perjanjian Renville dari pihak Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin. Terus kalau dari pihak Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Maka apa namanya bukan Belanda, Putra Raja. Ada orang Indonesia yang memihak Belanda. Terus nomor 5, konferensi meja bundar KMB terjadi di mana tadi? Nah, dari perjanjian KMB, Belanda baru mau mengakui Indonesia merdeka dan berdaulat. Sekian penjelasan dari Bu Dewi. Silakan mengerjakan soalnya. Dicatat dulu, dicatat boleh materinya, tidak juga tidak apa-apa karena di buku paket sudah ada. Kalau kalian pengen berusaha saya mau nulis, enggak apa-apa, lebih bagus itu karena bisa untuk mengingat-ingat atau belajar. Sekian dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.